Vietnam kehilangan 2 pemain, timnas Indonesia diuntungkan. Jelang menghadapi Vietnam di babak final Piala AFF U16, timnas U16 Indonesia mendapat keuntungan lebih. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia lolos ke babak final usai menang lawan Myanmar lewat drama babak adu penalti. Sedangkan Vietnam sukses mempermalukan Thailand dengan skor 2-0. Kemenangan Vietnam di luar perkiraan mengingat Thailand lebih dijagokan lolos ke partai puncak lantaran berstatus juara grup B Piala AFF U16. Meski begitu, kemenangan atas Thailand harus dibayar mahal. Kiper Pham Dinh Hai kemungkinan absen di final kontra timnas Indonesia U16 gara-gara mengalami cedera pergelangan kaki. Selain Pham Dinh Hai, Vietnam juga harus kehilangan Hwang Chong-hao. Pemain yang masuk pada menit ke-59 itu diganjar kartu merah oleh wasit Thoric Alkatiri setelah melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Thailand. Sebagai informasi, Thoric Alkatiri merupakan salah satu terbaik Indonesia. Absennya kedua pemain itu jelas merugikan Vietnam. Dengan waktu jeda hanya sehari, kedua finalis harus memiliki stok pemain bugar dalam jumlah banyak. Hal itu pun disadari oleh pelatih Vietnam U16 Nguyen Quoc Tuan. Namun kehilangan 2 pemain merupakan sebuah resiko ketika laga berjalan ketat. Tentu kondisi tersebut harus dimanfaatkan timnas U16 Indonesia mengingat Bima Sakti sendiri sebagai pelatih memiliki keuntungan dengan para pemainnya yang memiliki kualitas merata. Hanya saja fisik dan mental harus tetap dijaga untuk mewujudkan diri meraih gelar juara. Pakai taktik ala Sintayong, pelatih Gillingham sukses maksimalkan Elkan Bagot. Elkan Bagot sukses mengantarkan Gillingham FC ke ronde kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup usai gebuk AFC Wimbledon. Keputusan pelatih Neil Harris memakai formasi 3 back membuat back timnas Indonesia berusia 19 tahun itu mampu melanjutkan start-up peak bersama klub baru. Sejak datang dari Ipswich Town sebagai pemain pinjaman, Elkan selalu bermain sebagai starter di semua partai resmi Gillingham di musim 2022-2023 sejauh ini. Biasanya dia dipasangkan dengan Max Ehmer dalam formasi 4-2-3-1, termasuk dalam partai pekan perdana League 2 yang kebetulan juga melawan Wimbledon. Akan tetapi Harris membuat perubahan kala kembali menyambangi Cherry Red Record Stadium. Dia menggunakan skema 3-5-2 dengan menambahkan Will Wright sebagai tandem tambahan Elkan dan Ehmer. Hasilnya pun memuaskan. The Kill sukses mengalahkan The Dons dengan skor 2-0 dengan sepasang gol telat yang diciptakan oleh Michael Mardron dan Jordan Green di masa injury time. Clean sheet alias near ball pun bisa diklaim oleh Gillingham. Ini adalah kali ketiga Elkan Bagot dan lini belakang sukses menjaga keperawanan gawang mereka di musim ini. Formasi 3 back memang sangat cocok untuk Elkan karena pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sudah biasa memainkannya bersama timnas Indonesia. Layaknya Neil Harris, Sintayong juga memasangkannya sebagai defender sentral sisi kiri untuk memaksimalkan kaki kidalnya. Strategi tersebut sangat berguna untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih superior ketimbang tim Garuda. Contohnya saja di perhelatan kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Sukses formasi 3-5-2 membuat Neil Harris mengindikasikan jika dia akan lebih sering lagi membuat Gillingham FC turun dengan skema tersebut. Jika benar Neil Harris akan lebih sering memainkan 3-5-2, maka Elkan Bagot akan mendapatkan keuntungan selain jam terbang yang kian terjamin. Memang benar timnas Indonesia di bawah Sintayong tidak menjadikan 3 back sebagai formasi utama. Namun adanya pengalaman ekstra di formasi tersebut akan membuat sang bintang muda makin terasah kemampuannya. Kesamaan filosofi Sintayong dan Bima Sakti.
Timnas Indonesia U16 diklaim menunjukkan performa apik sepanjang gelaran Piala AFF U16 2022 di bawah asuhan Bima Sakti. Sukses melaju ke babak final, catatan tersebut terlihat manis berkat perjuangan Arkan Kakak dan kawan-kawan di dua laga terakhir. Bagaimana tidak, dua laga terakhir kontra Vietnam di laga terakhir fase grup dan Myanmar di babak semifinal. Skuad Garuda Asia tertinggal lebih dahulu. Alih-alih hilang konsentrasi, Bima Sakti tetap menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk bermain tenang sembari terus menyerang. Dan hasilnya pun terbukti, Timnas U16 Indonesia mampu meraih kemenangan dengan comeback yang diciptakan. Filosofi tersebut sama persis yang Sintayong ciptakan di skuad Timnas senior U19 maupun U23. Sintayong yang selalu meledak-ledak di pinggir lapangan, mengisyaratkan bahwa anak asuhnya harus selalu bekerja keras. Dan kini filosofi tersebut tercipta di Timnas U16 Indonesia. Bima Sakti mampu menciptakan gairah pantang menyerah yang ditujukan demi membuktikan bahwa sejatinya Indonesia tidak kalah dari rival Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam maupun Thailand.